mendengar lagu yang satu ini, kebanyakan orang pasti akan langsung mendapatkan satu tema besar. Ya, itu adalah pernikahan. Popularitas lagu ini mendunia, seiring maraknya film, acara televisi, dan prosesi-prosesi pernikahan yang sering menggunakannya. Lagu ini sendiri dalam bahasa Jerman berjudul Traulich geführt dan sering diterjemahkan sebagai bridal chorus. Ini merupakan bagian dari opera Lohengrin karya komposer Jerman Richard Wagner. Wagner memang dikenal karena karya-karya operanya yang populer di era 1800-an akhir hingga awal 1900-an. Nah, bicara soal Wagner, banyak orang mungkin tak tahu kalau komposer yang satu ini adalah idola salah satu pemimpin paling kontroversial sepanjang sejarah dunia. The one and only Adolf Hitler. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Ibarat Barack Obama yang menyukai Bob Dylan dan Bruce Springsteen, demikianlah Hitler menyukai karya-karya Wagner. Lalu, seperti apa kisah selera musik Hitler ini? Dan benarkah Wagner yang anti-Yahudi secara tidak langsung ikut mempengaruhi cara pandang Hitler? Let's find it out. This is Richard Wagner. Richard Wagner lahir di Leipzig pada 22 Mei 1813. Sejak muda, Wagner telah tertarik dengan musik opera. Ia kemudian belajar menjadi seorang komposer di University of Leipzig. Singkat cerita, ia menjadi komposer yang hebat, dengan karya-karyanya yang disebut merevolusi opera saat itu, lewat konsep Gesamtkunstwerk atau Total Work of Art. Seiring kesuksesan karya-karya operanya, Wagner nyatanya juga mulai ikut gerakan-gerakan nasionalis bawah tanah. Pada tahun 1850, Wagner menulis risalahnya yang terkenal dan kontroversial karena antisemit, berjudul Das Judentum in der Musik atau Judaisme dalam musik. Dalam tulisan tersebut, ia menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi tidak mampu melahirkan kreativitas sejati. Ia bahkan mencap para seniman Yahudi sebagai para peniru. Di tahun-tahun berikutnya, Wagner tetap menunjukkan sikap antisemit di hadapan publik. Namun, secara personal, ia justru punya banyak sahabat dari orang-orang Yahudi. Beberapa sejarawan mencatat, Wagner sejatinya tidak mengembangkan gagasan atau teori rasial yang mendukung sikap terbukanya yang antisemit. Ketika menetap di Bayreuth, Wagner mendirikan gedung pertunjukan opera khusus yang kini dikenal sebagai Bayreuth Festival Theater. Wagner meninggal pada 13 Februari 1883 akibat serangan jantung dalam kunjungannya ke Italia. Setelah meninggal, karya-karya Wagner terus digemari. Para penikmat karya-karyanya berkembang menjadi komunitas besar. Namun, komunitas ini juga mewarisi gagasan Wagner, utamanya yang mendorong karya sang komposer sebagai musik perlawanan terhadap karya-karya Bolshevism dari Uni Soviet dan tentu saja karya-karya orang Yahudi. Tahun 1933 adalah puncaknya, yaitu 50 tahun setelah Wagner meninggal. Adolf Hitler mengambil alih kekuasaan dan menjadi kanselir Jerman. Kala itu, ada sebuah festival yang diselenggarakan di Bayreuth bertajuk Wagner and the New Germany. Ini menjadi sebuah rangkaian gerakan untuk mendorong dominasi budaya Jerman. Karya-karya Wagner dijadikan sebagai representasi yang paling murni dari identitas bangsa Jerman. Komunitas ini sukses mempromosikan musik-musik Wagner, juga karena propaganda dan dukungan personal Hitler sendiri. Hitler merasa punya hubungan yang mendalam dengan Wagner. Misalnya, ketika pada tahun 1924, ia pernah mengklaim bahwa visi tentang masa depan Jerman termanifestasi dalam musik karya Wagner. Hitler juga terpengaruh oleh tulisan-tulisan menantu Wagner, Houston Stewart Chamberlain, yang merupakan filsuf Jerman kelahiran Inggris. Chamberlain sering dicap sebagai seorang penulis rasialis, di mana bukunya yang berjudul The Foundations of the 19th Century banyak berbicara tentang konsep pan-Germanic.
Buku ini kemudian menginspirasi gerakan antisemit dan politik rasial di bawah Nazi. Di era Hitler sebagai kanselir, sosok Wagner kemudian seolah dikultuskan secara nasional. Festival Bayreuth dan musik-musik Wagner digunakan sebagai kesempatan propaganda Nazi. Kegiatan-kegiatan kepartaian Nazi juga hampir selalu disertai musik-musik karya Wagner. Walaupun demikian, masih banyak perdebatan di antara sejarawan terkait apakah karya-karya Wagner bisa disebut sebagai Nazi music. Sekalipun, nafas utama keduanya sama-sama berbicara soal nasionalisme. Pasalnya, Hitler jarang menyebut nama Wagner dalam tulisan-tulisan atau pidato-pidatonya terkait dengan gerakan antisemitisme. Nama Wagner hanya muncul ketika ia menyinggung soal kepemimpinan Jerman dan visi masa depan negara tersebut. Namun, di sini poin menariknya. Dampak karya-karya Wagner dan tulisan-tulisannya tak bisa dipungkiri mempengaruhi pandangan politik Hitler. Bahkan dalam salah satu memoarnya disebutkan bahwa di usia remaja, karya opera Wagner yang berjudul Rienzi membuat Hitler menyadari takdirnya, yaitu mempersatukan bangsa Jerman yang kemudian terwujud lewat Nazi. Saat berulang tahun ke-50, Hitler juga sempat meminta rekaman original karya-karya opera Wagner. Walaupun tidak diizinkan oleh keluarga Wagner, Hitler tetap membawa rekaman itu ke bunkernya. Hingga kini, karya-karya Wagner masih dianggap kontroversial, sekalipun tetap digemari banyak orang, termasuk oleh kanselir Jerman saat ini, Angela Merkel. Pada akhirnya, pertautan Hitler dan Wagner ini menjadi lembaran sendiri dalam catatan sejarah. Karya Brother Chorus pun menjadi salah satu buktinya. Walaupun karya ini juga dianggap kontroversi oleh beberapa gereja Kristen, karena tema paganisme yang umum ditemui di karya-karya Wagner. Apapun itu, yang jelas ini menjadi penanda hubungan antara dua entitas yang merepresentasikan citra budaya dan visi politik. Sebab, it is music and it is politics.